Halo semuanya. Salah satu kemampuan berbahasa Jerman yang harus dikuasai adalah menulis. Ketika melakukan ujian kemampuan bahasa Jerman dari Goethe Institut, kemampuan ini dibutuhkan. Dan biasanya menulis atau membalas surat adalah salah satu bentuknya. Baiklah, mari kita belajar bersama. Kalian tentu sudah membaca surat dari Flora yang ditujukan kepada Indah dan sedikit mengetahui apa sih isinya. Jadi Flora menceritakan kegembiraannya karena memiliki apartemen baru dan dia juga menanyakan kepada Indah beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah kapan Indah mengunjungi Flora ke Jerman. Dalam surat ini, dikarenakan Indah dan Flora itu umurnya sebaya, maka menggunakan du sebagai subjeknya ya, bukan sie Anda, tetapi du atau kamu, karena ini juga surat informal. Nah, kita akan mengenal ciri-ciri surat informal. Yang pertama, surat informal ini terdiri dari datum, Anrede, Einleitungssatz, Inhalt, Abschlusssatz, Größe, Dyname. Apa saja detailnya? Oke, kita akan melihat suratnya kembali. Di sini sudah terlihat ya, ada datum, tanggal, biasanya juga diikuti dengan tempatnya. Kemudian format tanggalnya dimulai dari tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian ada Anrede atau Begrüßung. Di sini Liebe Indah, itu maksudnya yang tersayang Indah atau Dear Indah dalam bahasa Inggris atau Halo Indah. Kemudian ada Einleitungssatz, yaitu kata pembuka untuk membuka surat. Kemudian ada Inhalt atau Hauptteil, yaitu inti. Terus ada Abschlusssatz atau kata penutup. Kemudian ada Grüße, juga yang terakhir ada Dyname. Nah, kita akan merinci dan belajar apa saja yang harus kita perhatikan dalam membalas surat. Dimulai dari ort dan datum atau tempat dan tanggal. Nah, ini adalah format penulisannya ya. Jadi hari, koma, bulan, koma, dan tahun. Kita lihat dari yang pertama. Hamburg, 22.05.2021. Nah, keberadaan titik di sini sangat penting karena menunjukkan bilangan tingkatan. Jadi 22 titik itu dalam bahasa Jerman dibaca 22. 05 titik jadi 5. 2021. Nah, formatnya bisa seperti ini. Bisa juga seperti yang Heidelberg, dan 20. September 2021. Kalian bisa memilih yang mana, silahkan diperhatikan. Bisa yang ini, kota Hamburg, sampai 2021, atau bawahnya Mainz, 04.06.2021, atau Berlin, 22 Februari 2021. Jadi bisa menyebut nama bulannya ya. Kemudian kita akan belajar sapaan ya, atau Anrede. Nah, di sini kalau untuk informal kita bisa menulis seperti ini. Liebe Flora, kemudian Hai Flora, Lieber Joko, Hai Joko, Nah, Liebe itu ditunjukkan untuk nama perempuan, kalau Lieber itu untuk nama laki-laki. Ingat juga penulisannya ya. Ya, sekarang kita masuk ke kata pembuka. Ada yang unik, jadi kata pembuka dalam bahasa Jerman dalam surat ini itu diawali dengan huruf kecil. Karena tadi setelah sapaan itu ada koma, kemudian di enter, dan juga jadinya seperti ini, diawali dengan huruf kecil. Nah, untuk membuka surat tidak usah terlalu panjang, kita bisa mengucapkan terima kasih atas suratnya atau atas pesannya, bisa menanyakan kabar, bisa menyatakan kegembiraan, atau menggunakan kata-kata ini ya, ada es freut mich zu hören, aku senang mendengar bahwa kamu titik-titik. Jadi jangan terlalu panjang dalam mengawali sebuah surat, atau jangan terlalu basa-basi gitu ya. Ya, kita akan lanjut ke inti surat. Biasanya dalam ujian kemampuan bahasa Jerman dari Goethe Institut itu ada poin-poin tertentunya atau kata kunci untuk
mudah dalam penulisan surat. Nah, kamu bisa lihat ada 3 atau 4 poin yang sudah kamu tandai ingin kemukakan, kemudian menyusun poin tersebut secara logis ya. Kemudian biasanya juga terdiri dari 1 sampai 2 kalimat setiap poin, dan usahakan minimal itu 30 kata. Maksudnya usahakan menulis surat itu minimal 30 kata dan pastikan poin-poin yang kamu kemukakan atau ditanyakan itu sudah terjawab. Dan jangan lupa memastikan besar kecilnya huruf itu sudah tertulis dengan benar, tidak ada yang typo, dan juga tanda bacanya benar. Setelah menulis inti suratnya, maka kita akan menutup suratnya. Biasanya kita akan mengharapkan balasan, dan ini adalah kata-kata yang bisa digunakan. Contohnya, ich warte auf deine Antwort. Aku menunggu jawabanmu. Bitte antworte mir bald. Jawablah dengan segera. Ich freue mich schon auf deine Antwort atau deinen Brief atau deine email. Aku sudah senang akan jawabanmu, suratmu atau emailmu. Bitte schreib mir bald. Itu juga sama, artinya silahkan tulis dengan segera atau membalas dengan segera suratnya. Dan setelah kamu menutup surat, jangan lupa sematkan salam dan juga namamu. Nah, salam atau greeting ini ada banyak ya, jadi liebe Grüße dan lain sebagainya. Dan jangan diikuti tanda koma, jadi cukup seperti ini. Nah, ini ada juga Deine Indah, Dein Joko. Deine itu untuk perempuan, Dein itu untuk laki-laki. Nah, bentuknya seperti ini, jadi nama diletakkan di bawah Grüße, tapi kalau menggunakan Deine atau Dein ini namanya ada di sampingnya. Oke. Jika kamu telah menulis namamu, itu artinya selesai. Nah, setelah materi ini kalian diminta untuk menulis balasan surat untuk Flora dengan petunjuk di slide berikut ini. Nah, ada 5 pertanyaan yang bisa membantu atau memancing ide dalam penulisan surat balasan kepada Flora. Ada wo wohnst du, wo liegt deine Wohnung, was gibt es dort, was ist anders als in Deutschland, was gefällt dir an der Wohnung am besten. Kalian juga bisa mencari referensi apa sih yang beda dari Jerman dan Indonesia ya terkait materi Wohnung ini. Selanjutnya, karya kalian ini didesain khusus nanti di Canva. Kita akan berkolaborasi di sana, saling berkomentar, saling memberi saran. Ya, dan di sini sudah ada sedikit contoh surat balasan untuk Flora. Sudah ada unread-nya, kemudian kalimat pembuka, dan sedikit isi. Nah, ini bisa kamu gunakan atau bisa juga menjadi inspirasimu. Dan tentu saja kamu juga bisa menggunakan apa yang sudah dipelajari di video sebelumnya. Oke, terima kasih, selamat menulis dan salam kolaborasi. Danke alle, auf Wiedersehen. Dan jangan lupa karya-karya ini akan dipamerkan di pameran digital atau digitale Ausstellung di Instagram Deutsch_SMA N2 Boyolali.